Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Bab 2 kita akan belajar tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks cerita fantasi. Yang kita akan mempelajari tentang struktur cerita fantasi. Cerita fantasi ini memiliki struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, latar, watak, tokoh, dan konflik. Jadi, dalam sebuah teks cerita fantasi itu biasanya memuat 3 struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Komplikasi ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak atau konflik puncaknya suatu cerita. Kemudian resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ketika masalah itu memuncak, maka terdapat resolusi atau penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh dalam cerita fantasi tersebut. Pola pengembangan struktur cerita fantasi. Cara mengembangkan struktur fantasi itu bagaimana? Orientasi bisa dikembangkan dari deskripsi latar. Deskripsi latar itu ada latar tempat, misalnya di sekolah, di rumah, di kebun, di lapangan. Latar waktu, sore hari, malam hari. Dan latar suasana. Suasananya bagaimana? Menyenangkan, mencekam, atau bagaimana? Dikembangkan dari pengenalan tokoh. Tokoh adalah orangnya dalam cerita atau nama yang diceritakan itu berarti tokoh. Misalnya tokohnya naga berkepala rusa. Kemudian pengenalan konflik. Konflik ini adalah masalah apa yang dialami oleh tokoh dalam cerita itu. Selanjutnya, komplikasi. Bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Misalnya ada tokoh yang baik, kemudian dihadirkan tokoh yang jahat untuk agar terjadinya konflik atau masalah-masalah baru. Kemudian dikembangkan dengan mengubah latar, mengubah tempat. Awalnya tempatnya di rumah, kemudian dia bermimpi. Kemudian dia berubah tempatnya menjadi di langit, seperti itu. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Bisa jadi dia sedang tidur, kemudian dia melompat ke masa depan di saat semua latar tempatnya sudah berbeda dengan yang terjadi sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, resolusi. Dikembangkan dengan lompatan waktu, masa lampau tersebut atau masa depan. Kemudian dikembangkan sebab akibat yang unik. Yang unik itu maksudnya yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Kemudian dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Ragam alur cerita fantasi. Alur atau plot yaitu garis besar rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya mengikuti pola sebagai berikut. Bagian awal atau orientasi. Fungsinya pengenalan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh, dan watak-wataknya. Kemudian bagian tengah
merupakan rangkaian kegiatan peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita atau inti dari permasalahan yang dialami oleh tokoh yang diceritakan dalam teks cerita fantasi. Kemudian bagian akhir. Bagian ini menjawab masalah utama. Tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Contoh yang pertama yaitu alur lengkap, dimulai dari orientasi yaitu pengenalan latar terjadinya suatu peristiwa dalam cerita tersebut, kemudian tokoh atau siapa yang mengalami peristiwa tersebut, kemudian rangkaian kejadian, mulai muncul masalah, kemudian masalah memuncak menjadi klimaks atau inti dari cerita tersebut, kemudian menurun resolusi atau pemecahan masalah. Contoh 2, dimulai dari munculnya masalah, kemudian masalahnya memuncak mencapai klimaks dan diakhiri dengan pemecahan masalah atau resolusi. Contoh ketiga, dimulai dengan pengenalan latar terjadinya dan siapa yang mengalami atau tokohnya. Kemudian muncul rangkaian kejadian atau masalah, kemudian masalahnya memuncak menjadi klimaks. Yang kedua yaitu kebahasaan dalam cerita fantasi. Penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, mereka, dia, Doni, Erza, begitu. Kemudian, kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, meliputi tempat, waktu, dan suasana. Contoh deskripsi latar tempat, misalnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias atau makna yang dilebih-lebihkan. Kemudian makna khusus adalah makna yang hanya ada dalam cerita tersebut. Kemudian kata sambung urutan waktu. Kata sambung urutan waktu setelah itu. Kemudian sementara itu, bersamaan dengan itu, dan tiba-tiba. Ketika penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contohnya, menggunakan kata tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya. Kemudian yang D, menyajikan cerita fantasi. Cerita fantasi ini dapat dijadikan dengan langkah-langkah penyusunan cerita fantasi. Yang pertama harus merencanakan cerita fantasi. Kemudian yang kedua harus menulis langkah-langkah menulis cerita fantasi. Yang pertama, terlebih dahulu harus merencanakan cerita, menemukan ide penulisan, mencari idenya tentang apa, kemudian penggalian ide cerita, membuat rangkaian peristiwa, dan yang terakhir mengembangkan cerita fantasi. Setelah merencanakan cerita, kemudian memulai menulis cerita fantasi dengan merencanakan kerangka karangan, mengembangkan kerangka yang sudah direncanakan tadi, kemudian memberi judul yang menarik sesuai dengan
kerangka cerita fantasi. Kemudian menelaah dan merevisi cerita fantasi dan mempublikasikan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.